Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Indras dalam pelajaran matematika. Kali ini Mr. Indras akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal. Caranya seperti apa? Coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 5/8. Nah, coba kamu perhatikan bilangan berikut ini ya, 5/8. Bilangan yang di atas ini disebut apa? Pembilang. Ya. Sedangkan bilangan yang di bawah 8 ini disebut dengan penyebut. Ya. Nah, untuk menghitung pecahan biasa atau merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, maka kamu harus membagi pembilang dengan penyebut atau angka yang di atas dibagi dengan angka yang di bawah. Caranya seperti apa? Perhatikan berikut ini ya. 5 dibagi dengan 8. Kita bisa menggunakan cara pistol ya. Nah, 5 dibagi 8. 5 itu kan lebih kecil dari 8 ya. Nah, kalau angka yang di dalam kurung ini lebih kecil daripada yang di luar, nah berarti nanti kamu atasnya harus selalu pakai 0, jangan lupa ya. Kemudian 5 dibagi 8 kan nggak bisa, ditambah 0 yang di belakang. Ya, nah kemudian kamu bagi 50 dibagi 8. Kamu bikin kelipatan 8 dulu. 8 kali berapa yang kira-kira mendekati 50? Kalau masih bingung dengan perkalian, kamu bikin kelipatan 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Nah, yang paling mendekati 50 berapa? Ini ya 48. Nah, berarti 48 kamu taruh di bawahnya 50. Kemudian 48 ini urutan yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6 berarti 6-nya ditaruh di atas sini. Berarti di belakangnya koma 6. Kemudian 50 dikurangi 48. 0 kurangi 8 tidak bisa pinjam depannya, dikurangi 1 tinggal 4, ini jadi 10, 10 kurangi 8, 2 ya. 2 kurangi 8 nggak bisa lagi, tambahin 0 lagi kalau nggak bisa. 20, kelipatan 8 atau 8 kali berapa yang mendekati 20? Kamu lihat nih yang kelipatan tadi yang kamu bikin. Jawabannya 16 ya, berarti 16 ditaruh di bawahnya 20. Kemudian urutan yang kedua, 2-nya ditaruh di atas, di sampingnya 6. Kemudian ini dikurangi, 20 kurangi 16 kan berarti 4. 4 dibagi 8, nggak bisa lagi, tambahin 0 lagi. Nah, sekarang 40 dibagi 8, berapa? 8 kali berapa bisa jadi 40. Nah, berarti kali 5 ya. Tadi yang mendekati atau yang paling kalau bisa sama-sama ya, berarti 40. 40 taruh di bawahnya, 5 ditaruh di atasnya. Ini di 40 kurangi 40 sama dengan 0. Kalau udah 0 berarti ngitungnya udah stop. Ya, berarti hasilnya 0,625. Taruh di sini 0,625. Begitu caranya ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Saya kasih contoh satu lagi. 3/4 dijadikan pecahan desimal. Caranya sama dengan yang di atas. Berarti 3 dibagi 4. 3 nggak bisa dibagi 4 berarti 0, 3-nya ditambah 0 di belakangnya. 30 bagi 4 berarti 4 kali berapa yang paling mendekati 30? Berarti bikin kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Berarti yang paling mendekati 28 ya. Taruh di bawahnya 30. Ini urutan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urutan ke-7 ditaruh di sini 7-nya. Nah, ini 30 kurangi 28 hasilnya 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, tambahin 0 lagi. 20 bagi 4. 4 kali berapa biar jadi 20? Kali 5. Berarti 5 ditaruh di sampingnya 7. Ini 20 di bawah, hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 0,75. Taruh di sini. Itu ya cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk nomor 3, 4, dan 5 nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, yang berikutnya adalah cara merubah pecahan campuran ke desimal. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. 1/3/7. Pada dasarnya pecahan campuran
dirubah ke desimal seperti prinsipnya tadi ya, pecahan biasa ke desimal. Hanya bedanya di sini, di depan pecahan ini ada angka bulatnya. Contohnya nomor 1 ini angka bulatnya adalah 1. Nomor 2 angka bulatnya 3. Nomor 3 angka bulatnya 4. Nomor 4 angka bulatnya 9. Nomor 5 angka bulatnya 11. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau yang ada angka bulat, berarti kamu tulis dulu angka bulatnya ini 1, kalau nomor 2 berarti nanti 3, kalau nomor 3 ya berarti nanti 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kamu hitung yang di belakang komanya berapa. Nah, ini caranya seperti yang pertama tadi, yaitu pecahan biasa ke desimal. Berarti 3 dibagi 7. Kalau nggak bisa berarti 0, ya. Kemudian 3-nya dikasih angka 0 di belakangnya. Lipatan 7 yang mendekati 30, ya. Berarti hasilnya adalah 3. 3 kali 7, 20. 4 ya, 4 bisa. 4 hasilnya. 4 dikali 7, 28. Dikurangi, 30 kurangi 28 hasilnya 2. 2 dibagi 7 nggak bisa, tambah 0 di belakangnya. Kelipatan 7 yang mendekati 20, yaitu 2. 2 kali 7, 14, taruh di bawahnya. Dikurangi, 20 kurangi 14, hasilnya 6. 6 dikurangi 7, 6 dibagi 7 nggak bisa, tambah 0. 0. Kelipatan 7 yang mendekati 60, 7 kali berapa? 7 kali 8 ya, 8 di atasnya ditulis 8. 7 kali 8, 50. 6 taruh di bawahnya. Kurangi lagi, 60 kurangi 56 adalah 4. Nah, ini kalau kamu hitung terus ini akan panjang sekali, nggak ketemu 0. Kamu lihat di atas, kalau di belakang koma sudah ada 3 digit angka ya, di belakang koma ini, nah berarti stop aja udah. Ya, berarti ketemunya ini cukup ya. Berarti tulisnya di belakang koma ini adalah 428. Nah, ini dituliskan 428. Yang 0, ini nggak usah, ini udah diganti dengan 1 koma tadi. Jadi kamu tinggal menuliskan angka yang di belakang komanya. Ya, saya kasih satu lagi contoh yang nomor 2. 3/5/9. Ini 3-nya sudah ditulis 3 koma ya. Sekarang 5/9-nya berarti 5 dibagi 9 berarti 0 ya, karena 5 tidak bisa dibagi 9. 5 dikasih angka 0 di belakangnya, berarti kelipatan 9 yang mendekati 50. 9 kali berapa? Ya, kali 5 ya, berarti taruh di sini atasnya 5. 5 kali 9, 45, ditaruh di bawahnya 45. Dikurangi, ya, 50 kurangi 45, ya berapa nih? 0 kurangi 5 nggak bisa, ini pinjam tinggal 4, ini 10. 10 kurangi 5, tinggal 5. 5 kurangi bagi 9 nggak bisa, tambah 0 lagi. Masih sama lagi ya seperti yang tadi, berarti 9 dikali 5. 5 kali 9, 45. Dikurangi lagi hasilnya 5 lagi, tambahin 0 lagi. Ini kalau terus sampai ke bawah nggak akan ketemunya begitu aja. Berarti ini atasnya juga 5, ini akan 0,55555, akan panjang sekali. Nah, kita ambil aja 3 digit di belakang koma. Berarti ini kamu taruh di belakangnya 3, 5, 5, 5. Berarti ketemunya 3,555. Demikian tadi ya. Untuk nomor 3, 4, dan 5 bisa kamu coba sendiri. Yang berikutnya, mengubah persen ke desimal. Nah, sebelumnya kamu harus memahami persen itu apa. Persen itu artinya per 100. Contohnya nih, 35% berarti artinya 35 per 100. Kalau 0,24% berarti artinya 0,24 per 100. Kalau 1,64% artinya berarti 1,64 per 100. Kalau 22,4% artinya berapa? Ya, 22,4 per 100. Kalau 2%? Benar, 2 per 100. Itu ya. Nah, sekarang lanjut cara mengubah persen ke desimal. Bagaimana caranya? Nah, kalau tadi kan pecahan ke desimal, pecahan campuran ke desimal. Sekarang persen ke desimal. Caranya, saya kasih contoh ya, nomor 1. 35%. Ini kamu rubah dulu ke pecahan biasa.
Tadi kan artinya persen itu kan per 100. Nah, kalau 35% berarti bawahnya selalu per 100 ya. Berarti atasnya tinggal disalin aja ini angkanya 35. Nah, ini kan sudah menjadi pecahan biasa kan, 35 per 100. Nah, kalau per 100, kelipatan 10, 10, 100, 1000 dan sebagainya, untuk dirubah ke desimal ini akan sangat mudah sekali ya. Berapa? Ya, nah tinggal kamu, kalau nolnya ada 2 nih, 100 kan nolnya ada 2 nih. Nah, berarti kamu tulis saja nih 35 dulu ya, 35. Terus kamu hitung dari belakangnya kan nolnya ada 2. Berarti kamu hitung dari belakang 2, 1, 2, terus dikasih koma, koma. Nah, depannya koma kamu taruh 0. Nah, gitu. Berarti 35 per 100 hasilnya 0,35. Itu ya, itu kalau kelipatan 10 bawahnya kamu tinggal mudah aja. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, 2,34%. Berarti berapa? Jadikan pecahan biasa dulu. Ingat, persen itu per 100. Ya, berarti di atasnya 2,34. Nah, bagaimana nih kalau 2,34? Ya udah, nggak apa-apa, kamu tulis 2,34. Ya, nah, nolnya ada 2. Nah, gimana nih kalau nolnya ada 2? Nah, kalau ada komanya di atas nih, kalau pembilangnya ini ada komanya, terlebih dahulu ini yang di atas atau pembilangnya, kamu rubah dulu menjadi tidak ada komanya. Caranya seperti apa? Nah, kan 2,34 per 100. Nah, 2,34 kamu tulis dulu tanpa koma ya, komanya dicuekin aja. 234. Nah, kamu lihat di belakang koma tadi ada berapa angka? 2 angka kan, 3 dan 4, 1, 2. Nah, berarti yang bawah, ini 100, karena di atas tadi ada, di belakang koma ada 2 angka, tinggal kamu tambah 0 aja 2. Nah, berarti 234 per berapa ini? 10.000. Nah, ini kan sudah jadi pecahan biasa nih. Tinggal kamu rubah ke desimal. Ini nolnya ada berapa nih bawah? 2, 3, 4, ada 4 kan. Nah, berarti ini kamu tulis dulu angka atas ini 2, 3, 4. Terus kamu hitung dari belakang 4 kali. 1, 2, 3. Lah, ini 4-nya nggak ada. Nah, kalau nggak ada, depannya tambahin 0. Kamu bolehlah kamu tambahin 0 dulu. Berapa misalnya kamu tambahin 0? 2 dulu lah, nggak apa-apa. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Tadi kan ada 4. Kami hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti komanya ada di depannya sini ya. Berarti 0,0234 ya. Jadi 2,34% itu hasilnya adalah 0,0234. Ya. Saya kasih contoh lagi nomor 3. Nomor 3, 0,56%. Rubah dulu ke per 100. Berarti ini tulis atasnya 0,56 ya. Nah, berarti koma di atas ini kamu harus hilangkan. Berarti ini kan per 100. Nah, di belakangnya koma ini ada angka 5 dan 6 kan berarti 2 digit ya. Nah, berarti 100-nya ini tambahin 02 juga. Nah, terus 56-nya ini 0,56-nya kan dicuekin nolnya, komanya, berarti tulisnya kan 0,56. Nah, angka 0 ini kalau di depan nggak usah ditulis ya, ini nggak ada artinya. Berarti artinya 56 per 10.000. Jadikan desimal berarti kamu tulis dulu 56. Kemudian nolnya ada 4, kamu hitung dari belakang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada titiknya kan 2. Kalau nggak ada angkanya, di atas titiknya ini kamu kasih saja angka 0. Nah, itu 2, 3, 4. Nah, belakang di depannya pasti kasih koma, terus depannya lagi kasih 0. Ya, karena kan tadi ada nolnya 4, berarti 1, 2, 3, 4, terus kasih koma. Berarti hasilnya 0,0056 ya. Jadi ini sangat mudah sekali kalau menghitung persen ke desimal. Lebih mudah daripada pecahan atau pecahan campuran ke desimal. Karena persen itu kan per 100 sudah kelipatan 10 ya. Sekarang coba nomor 4, saya kasih waktu, coba kamu hitung sendiri. Kira-kira berapa hasilnya? 0,4%. Saya kasih waktu 10 detik ya. Berapa ketemunya? Ya, kita coba. 0,4% sama dengan berarti per 100.
Ini 4 per 100 ya kan. 0,4 nih yang atas, berarti 0,4 per 100. Nah, berarti komanya kamu hilangkan dulu yang atas, berarti anggap aja ini 4 ya per 100. Karena di belakang koma ini ada 1 tambah nolnya 1 di bawah. Berarti 4 per 1000. Nah, sekarang kamu tulis 4 ini, ya tetap nolnya ada 3, kamu dihitung dari belakang sini 3, 1, kamu kasih titik di bawahnya ya, 1, kalau nggak titik coretlah 1, 2, 3, nolnya kan 3, berarti 3 ya. Nah, ini kasih aja 0 di atas stripnya ini. Nah, berarti terus ini kasih koma, nah ini kasih 0 lagi. Itu ya, berarti ketemunya 0,004. Ini hasil dari 0,4%. Terakhir yang nomor 5, 50%, gampang sekali. Silakan 10 detik dari sekarang. Berapa? Sudah ketemu? Ya, 50%, dirubah dulu ke per 100. Berarti angka 50-nya tulis di atas, 50 per 100. Nah, berarti kamu tulis 50 dulu atasnya ini. Nolnya ada 2, 1, 2, tinggal koma aja, depannya kasih 0. Berarti 0,50. Itu ya cara mengubah persen ke desimal. Yang berikutnya adalah membandingkan pecahan. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Nah, berikut ini ada contoh soal. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Nomor 1, 5 per 8 dibandingkan dengan 5 per 12, lebih kecil atau lebih besar. Nah, caranya, bagaimana cara mengerjakannya? Ini gampang sekali, yaitu dengan perkalian silang. Mungkin di kelas 4 atau kelas 5 kamu sudah diajarkan ya. Nah, caranya perkalian silang bagaimana? Dikali silang ini ya. Nah, 5 dikali 12 atau 12 dikali 5, hasilnya berapa? 60. Tulis di atasnya sini, di atasnya 5, 60. 8 dikali 8, hasilnya berapa? 64. Tulis di atasnya 8 sini, 64. Nah, ini kan ada angka 60 dan angka 64. Yang kamu perhatikan yang di sini aja nih. 60 dibandingkan 64, lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, lebih kecil berarti dipatuk nih, lebih kecil. Ini kan kayak patuk ayam, berarti ini dipatuk. Ya, kalau yang seperti mulut ini memakan, berarti memakan yang besar, mematuk yang kecil. Oke. Sekarang yang nomor 2. 7 per 9 dibandingkan dengan 6 per 8. Dikali silang ya. 8 kali 7 berapa? 56. Tulis di sini 56. Kemudian 9 kali 6 berapa? 54. Tulis di sini di atasnya 6, 54. Kamu bandingkan sekarang 56 dengan 54. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, berarti dimakan. Ini lebih besar. Mulutnya menghadap ke yang lebih besar. Berikutnya nomor 3. 3 per 4 dibandingkan dengan 5 per 6 dikali silang. 6 kali 3 berapa? 18, taruh di atasnya 3. 4 kali 5, 20, taruh di atasnya 5. 18 dibandingkan dengan 20, lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, berarti dipatuk. Paham ya? Nah, yang nomor 4 silahkan kamu isi sendiri.